Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Matius Wijaya dari kelas MN21B. Di sini saya mau mempresentasikan hasil dari studi kelayakan bisnis pada PT Mozart Pacific, yang dimana PT Mozart Pacific bergerak di bidang komponen elektronik atau bergerak di bidang smartphone. Di pendahuluannya, pertumbuhan teknologi memicu permintaan akan perangkat lunak dan keras untuk meningkatkan pengalaman gaming dan streaming. Produk PT Mozart Pacific fokus pada e-sport, gamer, dan konten kreatif, bertujuan memberikan solusi tanpa hambatan teknis. Dengan tujuan mengatasi kendala yang sering muncul, produk ini berpotensi sukses dalam pasar yang terus berkembang. Nah, posisi pada PT Mozart Pacific, di sini kami menciptakan suatu produk yang dimana kita menciptakan suatu smartphone, yang dimana smartphone ini berkapasitas tinggi, dapat mampu melibas game-game berat maupun software-software berat, dan dimana dengan harga yang relatif terjangkau bagi menengah. Nah, di sini PT Mozart Pacific juga akan terus menerapkan sistem-sistem canggih yang dimana yang terdapat pada HP-HP atau smartphone flagship, yang dimana setiap penggunanya dapat menjajahi atau menggunakan fasilitas yang baik yang kami sediakan melalui software serta hardware yang kami berikan. Untuk kajian aspek legalnya, di sini nama perusahaan adalah PT Mozart Pacific Company Limited, yang dimana ini adalah perusahaan terbatas dan pemilik usahanya adalah Gabriel Matius Wijaya. Jenis usahanya seperti apa yang saya sebutkan tadi adalah perusahaan terbatas, yang dimana perseroan ini atau perusahaan ini hanya dimiliki oleh 2 atau 3 orang. Lalu untuk izin usaha, kita sudah memiliki nomor IB atau nomor induk badan usaha. Untuk modal dasar yang dimiliki oleh PT Mozart Pacific adalah sekitar 50 miliar rupiah. Dan kita juga telah mendapatkan ISO sertifikat, yang dimana ISO sertifikat 9001 dan ISO sertifikat 14071, yang dimana kita juga berhasil meraup kesuksesan melalui ekosistem yang ada. Kita juga go green dari ISO yang sudah kita dapatkan, yang dimana perusahaan kami mampu berkontribusi baik dalam negeri ini. Dan untuk alamat yang ada pada PT Mozart Pacific yaitu bertempatan di Egypt Industrial Park, Citan 67 Strip 1 Cikarang Selatan. Lanjutan dari aspek legal adalah kajian produk yang dilakukan oleh PT Mozart Pacific memastikan tawarkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai budaya, agama, serta adat istiadat. Ini melibatkan tinjauan hukum, analisis nilai budaya, evaluasi terhadap aspek keagamaan, dan komunikasi dengan pihak terkait. Tujuannya, mereka tidak hanya legal, tetapi juga diterima secara sosial dan mendukung hubungan positif dengan komunitas sekitar. Nah, di sini tujuan akan kami bahas di slide selanjutnya. Menurut American Marketing Association atau AIMA, mendefinisikan pasar sasaran sebagai kelompok yang ditentukan oleh perusahaan sebagai calon pembeli yang berpotensi, yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi pelanggan yang membeli produk atau jasa perusahaan. Tentu, produk PT Mozart Pacific yang dilakukan pada perangkat lunak untuk meningkatkan pengalaman gaming dan streaming di perangkat mobile memiliki potensi pasar yang kuat. Permintaan dari komunitas e-sport, gamer, dan pembuat konten-konten untuk solusi yang sangat meningkatkan pengalaman tanpa kendala teknis sangat tinggi. Dengan pertumbuhan global pasar, gaming, dan konsentrasi pada segmen pasar yang tepat, produk-produk ini memiliki potensi pasar besar untuk diterima secara luas dan memperoleh pangsa pasar yang signifikan. Seperti apa yang kita tahu, di dunia game banyak yang mengeluh karena HP-nya sering namanya build error atau freeze dalam menjalankan salah satu software di dalam game tersebut, yang dimana smartphone tersebut tidak mampu melibas atau menanggapi sistem database yang begitu besar dengan kecepatan tinggi. Jadi kita menghindari hal-hal tersebut, dan kami juga memberikan solusi. Smartphone yang kami miliki adalah smartphone yang dimana smartphone flagship untuk khusus gaming atau melibas game-game besar tanpa kendala dan memberikan pengalaman yang terbaik untuk setiap penggunanya. Peluang pasar yang saya buat jumlah calon konsumen dengan subkategori anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang tua, yang dimana saya menganalisis sedemikian mungkin, bahkan serealistis mungkin,
yang terdapat di negara Indonesia ini. Dan untuk analisis yang saya dapatkan adalah sekitar 2,1 M pendapatan atau jumlah estimasi yang akan kita dapatkan dari jumlah peluang pasarnya. Strategi pemasaran, PT Mozart Pacific mencakup pendekatan yang terfokus pada segmen pasar e-sport, gamer, dan pembuat konten. Mereka membangun citra merek yang kuat, berkolaborasi dengan influencer, menciptakan konten inovatif, dan mengoptimalkan pemasaran digital serta media sosial. Nah, yang dimana kita akan melakukan strategi pemasaran melalui dengan beberapa atlet e-sport tentunya, atau kita juga akan terus berkontribusi dalam ajang dunia e-sport atau electronic sport yang kita kenal. Banyak di kalangan kita anak-anak muda sekalian yang mengikuti atau hanya sekedar menonton demi merayakan game-game favorit mereka, yang dimana kami akan terus berkontribusi dan terus berkolaborasi untuk menyampaikan produk kami hingga ke tangan konsumen, hingga konsumen dapat merasakan serta menikmati bahwa produk yang kita miliki atau produk yang kita sediakan itu adalah produk yang berkapasitas tinggi dalam merubah software berat. Aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hasil kajian aspek ekonomi menunjukkan bahwa perusahaan Mozart Pacific berada dalam posisi yang menguntungkan untuk meraih keberlanjutan finansial. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran yang rendah, dan kebijakan ekonomi yang mendukung telah menciptakan landasan yang positif bagi operasional bisnis. Analisis rasio keuangan juga menunjukkan indikator likuiditas dan profitabilitas yang sehat, menandakan kemampuan perusahaan untuk mengelola aspek ekonomi dengan baik. Sementara itu, hasil kajian aspek sosialnya menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil memahami dan merespons secara efektif terhadap dinamika sosial yang ada. Respon positif dari konsumen terhadap produk dan layanan perusahaan mencerminkan keterlibatan yang baik dengan kebutuhan dan nilai-nilai sosial. Analisis juga mengucapkan bahwa perusahaan telah berhasil menjalankan inisiatif sosial yang bertanggung jawab, memperkuat citra perusahaan di mata konsumen dan masyarakat. Nah, jadi di sini DNA yang kami punya adalah menciptakan quality yang baik atau kualitas yang baik agar setiap pengguna dari PT Mozart atau produk Mozart Pacific ini, atau yang kita sebut merek smartphone-nya itu adalah Mozart Republic of Gamer, yang dimana produk ini mampu memberikan layanan yang baik untuk setiap penggunanya. Untuk aspek teknis dan teknologi, kita bisa lihat di sini luas tanah sekian dan metode penilaian lokasi kita juga telah menganalisis tersebut. Dapat dilihat dari tabel berikut. Lalu kita lanjut aspek teknis dan teknologi di metode perbandingan biaya, yang dimana metode perbandingan biaya untuk di negara Indonesia itu berjumlah 335, Vietnam memiliki poin 350, Thailand 410, dan Filipina memiliki poin 365. Aspek finansial pada Mozart Pacific, analisis kelayakan bisnis dilakukan selama 5 tahun sesuai dengan umur ekonomis perusahaan, yang dimana perincian modal awal adalah sebesar 150 miliar dan sumber dana yang dimiliki oleh pemilik sebesar 450 miliar dan dana pinjaman sebesar 12 miliar dengan cicilan 12 bulan. Yang dimana analisis payback period diestimasi selama 2,4 tahun atau kurang lebih sekitar 2 tahun, 2 bulan atau 2 tahun, 3 bulan. Lalu di sini ada net present value atau NPV-nya sebesar 114 miliar 118 juta 328.250 perak. Dan lalu ada internal rate of return mencapai 13,04% dan memiliki profitability index sebesar 1,425 dan average accounting return atau ARR sebesar 81%. Hasil analisis ini mencerminkan tingkat keberhasilan dan potensi keuntungan dari proyek selama 5 tahun. Dan kita bisa lihatlah dari lanjutan aspek finansialnya, bahwasannya di mana PT Mozart Pacific ini layak menjadi dalam studi kelayakan bisnis, yang dimana modal awal sebesar 150 miliar, pinjaman bank 12 miliar,
payback periodnya adalah 2,4 tahun, lalu NPV-nya sebesar 114 miliar, internal of return-nya sebesar 13,4%, profitability index-nya sebesar 1,425, dan average accounting return sebesar 81%. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata melalui pembahasan yang kurang kompleks atau kurang konkret, mohon dimaafkan karena inilah data yang berhasil saya buat atau saya presentasikan. Mohon maaf juga bila saya tidak bisa membahas semua apa yang ada di dalam perusahaan, karena ini adalah menjadi rahasia perusahaan yang tidak dapat digubris oleh publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.